Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 30 April 2022 dengan judul Ikuti Petunjuk. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Kembali kami datang kepada Bapa di sorga oleh karena kami sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan, hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu untuk mengurapi masing-masing kami, karena kami akan mempelajari kebenaran firman Tuhan sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Amsal 4 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia karena dialah hidupmu. Mari kita ikuti penjelasannya. Engkau memiliki firman dari Allah yang hidup, dan bagi yang memintanya mereka dapat memiliki karunia Roh Kudus untuk menjadikan firman itu kekuatan bagi mereka yang percaya dan taat. Pekerjaan Roh Kudus adalah membimbing ke dalam semua kebenaran. Ketika engkau bergantung pada firman Allah yang hidup dengan hati dan pikiran dan jiwa, saluran komunikasi tidak akan terhalang. Pelajaran firman yang dalam dan sungguh-sungguh di bawah bimbingan Roh Kudus akan memberi engkau mana segar, dan roh yang sama akan membuat penggunaannya efektif. Upaya yang dilakukan oleh pemuda untuk mendisiplinkan pikiran untuk aspirasi yang tinggi dan suci akan membuahkan hasil. Mereka yang dengan tekun berusaha ke arah ini, memusatkan pikiran pada tugas memahami firman Allah, siap untuk bekerja bersama dengan Allah. Dunia mengakui sebagai guru beberapa orang yang tidak dapat dianggap Allah sebagai instruktur yang aman. Dengan ini Alkitab dibuang dan karya penulis kafir direkomendasikan seolah-olah mengandung sentimen yang harus dijalin ke dalam karakter. Apa yang dapat engkau harapkan dari penaburan benih jenis ini? Dalam pelajari buku-buku yang tidak pantas ini, pikiran para guru dan juga para siswa menjadi rusak dan musuh menabur lalangnya. Bukan sebaliknya, dengan meminum air mancur yang tidak murni, racun masuk ke dalam sistem. Orang muda yang tidak berpengalaman yang mengambil alih bidang studi ini, menerima kesan yang menuntun pikiran mereka ke saluran yang fatal bagi kesalehan. Jiwa tidak pernah aman kecuali berada di bawah bimbingan ilahi. Kemudian itu akan dituntun kepada seluruh kebenaran. Dikutip dari Testimonies jilid 6, halaman 167 dan 167. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu ya Bapa. Oleh karena begitu besar kasih dan rahmat-Mu, kebenaran firman-Mu dapat menuntun, merubah hidup kami, agar supaya kami hidup semakin hari boleh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Lebih daripada itu, memberikan satu penekanan kepada kami. Orang muda yang tidak berpengalaman yang mengambil alih bidang studi ini menerima kesan yang menuntun pikiran mereka ke saluran yang fatal bagi kesalehan. Jiwa tidak pernah aman kecuali berada di bawah bimbingan ilahi. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami,
Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan hidup saat sekarang ini, khususnya di bangsa dan negara kami, Tuhan berikan hikmat kepada mereka, agar mereka dapat mengatur dan menjalankan roda pemerintahan ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami menyerahkan para tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya curahkan hikmat, pengetahuan sorga, dedikasi di dalam pelayanan di tengah-tengah kesukaran hidup dan pandemi saat sekarang ini. Lebih khusus kami berdoa Tuhan untuk kelanjutan pembangunan rumah sakit Advent Palangkaraya. Tuhan berikan hikmat kepada para tukang dan juga panitia yang mengawasi pembangunan tersebut. Lebih khusus Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin rumah sakit tersebut. Kiranya hikmat dedikasi sorga Tuhan berikan kepadanya. Kami juga berdoa untuk kelanjutan untuk pembangunan rumah sakit Advent Kupang. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Hamba juga berdoa Engkau memberkati juga pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. KKR, belajar Alkitab interaktif online, kiranya juga Tuhan memberkati selalu. Hamba juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah dan siswa dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan urapi mereka, curahkan hikmat, pengetahuan sorga, agar mereka mendidik anak-anak bukan sekedar memperoleh pengetahuan dunia, tetapi memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga bertanggung jawab di dalam segala tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka. Hamba juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan juga melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus setiap saat. Terima kasih Bapa yang baik, dengarlah doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.